Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga semangat dalam pembelajaran di masa pandemi ini ya, Nak ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya. Mungkin tadi penjelasan yang Ibu sampaikan pada saat Zoom meeting belum tersampaikan dengan baik, mungkin karena keadaan ya, Nak ya. Atau mungkin tadi beberapa siswa yang bilang suara Ibu terputus-putus atau terdengar seperti robot. Ibu mohon maaf ya. Oke, jadi di sini Ibu Linda nih mungkin sama ya dengan yang tadi pada saat meeting ya. Di sini Ibu mengampu mata pembelajaran seni budaya, dan hari ini karena KD kita adalah pemahaman tentang mengidentifikasi tentang konsep, teknik, dan prosedur. Hari ini tujuan pembelajaran kita adalah mengidentifikasi, memahami konsep, teknik, dan prosedur. Nah, jadi hari ini Bu akan jelaskan ulang di video ini. Takutnya tadi mungkin kalian belum paham atau mungkin teman-teman kalian belum bergabung pada saat meeting tadi. Oke, memahami konsep, teknik, dan prosedur. Kita harus paham dulu nih sebelum kita masuk ke dalam tari tradisional. Kita harus paham tentang konsep, teknik, dan prosedur. Apa itu konsep? Konsep adalah suatu ide atau gagasan. Dan ide gagasan dalam tari ini tidak akan terlepas dari adat istiadat atau latar belakang dari tarian tersebut. Kemudian konsep di sini dibagi menjadi 3 bagian ya, Nak ya. Ada tenaga, ruang, dan waktu. Untuk tenaga sendiri adalah kekuatan yang mendorong adanya gerakan ya. Jadi di situ maksud tenaga, setiap tarian pasti mempunyai tenaga atau power yang berbeda-beda, disesuaikan dengan konsep tari dan adat istiadat daerahnya. Kemudian yang kedua ada ruang. Ruang dibagi menjadi 2. Ada ruang secara harfiah dan ruang secara gerak. Ruang secara harfiah adalah ruangan yang tercipta ketika penari di atas panggung atau perpindahan penari dari satu titik ke titik yang lain, itu disebut ruang secara harfiah. Kalau ruang secara gerak adalah ruang yang terbentuk karena adanya gerakan. Misalnya Ibu bergerak nih dari sini, tangan Ibu bergerak ke atas, maka ruang yang tercipta di sini ruang sempit. Ada dari sini, kemudian Ibu menggerakkan tangan ke sini, ini ruangnya luas. Ya, itu termasuk ke dalam ruang gerak karena ruangan yang tercipta karena ada gerakan dari sang penari tersebut. Kemudian yang terakhir untuk konsep ada waktu. Waktu di sini dibagi menjadi 2, yaitu tempo dan durasi. Tempo itu berkaitan dengan iringan musik, cepat lambatnya tarian. Kemudian durasi itu berkaitan panjang pendeknya tarian tersebut. Oke, materi yang kedua adalah teknik. Teknik adalah cara. Dan cara dalam menari itu dibagi menjadi 4, yaitu ada cara bagaimana kepalanya, bagaimana tangannya, bagaimana badannya, dan bagaimana kakinya. Teknik di sini setiap daerah dan setiap konsep tarian juga berbeda-beda ya, Nak ya. Ada teknik kepala itu mulai dari leher sampai dengan kepala. Kemudian tangan, teknik tangan itu dari lengan atas, lengan bawah, kemudian jari-jari. Ada teknik badan dari pangkal bahu sampai dengan panggul. Kemudian teknik kaki dari panggul sampai dengan tumit, sampai dengan dengkul, kemudian jari-jari kaki itu masuk ke dalam teknik kaki. Jadi teknik ada 4, kepala, badan, tangan, dan kaki. Kemudian materi yang terakhir adalah prosedur. Prosedur di sini adalah cara ya, Nak ya. Prosedur adalah langkah-langkah, mohon maaf. Kalau yang teknik tadi adalah cara, kalau yang prosedur adalah langkah-langkah. Dalam menari pun ada langkah-langkahnya. Ya, dan biasanya dalam prosedur kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu ada awal tari, ada inti tari, dan ada akhir tari. Awal tari, tarian tradisional yang akan kita pelajari di kelas 10 itu dibagi menjadi penghormatan. Contoh, awal tariannya itu diawali dengan penghormatan. Penghormatan setiap daerah beda-beda, Bu. Iya, betul. Di daerah Lampung misalnya dengan penghormatan, dengan menyatukan kedua belah tangan ke arah depan dengan penghormatan. Ada yang nanti penghormatannya hanya menunduk, ada yang dia hanya tersenyum, ada yang dia mengucapkan salam. Assalamualaikum. Itu masuk ke dalam awal tari misalnya seperti itu. Contohnya di tari saman ya, seperti itu. Kemudian ada inti tari. Inti tari itu berkaitan dengan konsep atau ide gagasan tarian tersebut. Misalnya tari Siga Pengutan, konsepnya adalah memberikan skapur sirih. Tari Bedana, pergaulan muda-mudi Lampung. Begitu ya. Oke.
Yang terakhir adalah akhir tari, tarian tradisional di Indonesia dan khususnya di Lampung pasti diakhiri dengan penghormatan juga. Jadi prosedur tarian tradisional itu diawali dan diakhiri dengan tari dengan gerakan penghormatan. Ya, mungkin itu saja materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf, dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Ada tugas 1 untuk kelas 10. Silahkan kalian tonton pertunjukan, boleh itu secara live langsung ya, boleh itu dari YouTube, boleh kalian pengalaman kalian dulu. Saya dulu di waktu saya ada saudara saya menikah, ada tuh penampilan tari bedana. Oh, saya pakai itu saja.